Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Jangan Takut, Percaya Saja. Jangan takut, percaya saja. Saya mau mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan. Saya yakin firman Tuhan ini sering kita baca, tapi tidak ada salahnya kita gali, kita dalami lagi, karena banyak referensi yang bisa kita dapat untuk kita sebagai bekal melanjutkan perjalanan kehidupan ini kalau Tuhan izinkan. Kita buka Alkitab kita, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara di Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Saya bacakan secara cepat ya. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air, itu perikopnya ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan sesudah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, masalah tidak mungkin menjauh dari kehidupan umat manusia. Kita tahu bahwa Taman Eden telah rusak sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi, dengan kata lain, kita ini sekarang hidup bersama dengan setan, bersama dengan iblis. Sepertinya kecil kemungkinan kalau kita tidak digoda, kalau kita tidak dirayu oleh iblis untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi dari perikop ini, apa makna rohani yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dapatkan? Sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan pun, Yesus sebagai murid Tuhan, para murid pun mengalami hal yang sama. Mereka tidak bebas dari yang namanya masalah. Tapi yang menarik di sini, di ayat 22 itu tadi yang sudah saya bacakan itu, artinya murid-murid itu bertolak. Murid-murid itu bertolak mendahuluinya ke seberang itu atas perintah Tuhan Yesus, atas inisiatif Tuhan, dengan kata lain seizin Tuhan. Jadi dalam hidup ini demikian juga, kita sebagai murid Tuhan, kita juga nggak bebas yang namanya masalah. Mungkin kita bertanya dalam diri kita, selama ini kita udah melayani Tuhan, kita udah habis-habisan, udah berdarah-darah melayani Tuhan, tapi sepertinya masalah kita nggak pernah selesai, datang silih berganti. Kita udah berdoa, udah berpuasa, kita juga udah mempersembahkan hidup kita, waktu kita, bahkan uang kita, harta kita udah kita persembahkan kepada Tuhan, tapi penyakit kita tak kunjung sembuh. Di sini Tuhan mau menyadarkan kita,
bahwa kita sebagai murid Tuhan pun kita tidak lepas yang dari namanya masalah, kesulitan, tantangan hidup dan sebagainya. Tapi walaupun saat itu Yesus tidak bersama dengan murid-murid, tapi Yesus tahu persis persoalan mereka. Yesus tahu persis persoalan kita, ketakutan mereka, keadaan mereka. Ia mengetahui semua persoalan itu lebih daripada kita sendiri. Artinya menggambarkan kehidupan kita juga dalam cerita ini. Tuhan ngerti apa yang dialami oleh murid-murid ketika Yesus perintahkan mereka untuk mereka berjalan ke seberang dengan perahu. Artinya ini menggambarkan bahwa Yesus tahu kehidupan kita, persoalan kita, ketakutan kita, keadaan mereka. Yesus tahu semua itu apa yang dialami oleh murid-murid. Yesus tahu apa yang dialami oleh kita sebagai muridnya juga. Jadi Yesus itu datang tepat pada waktunya. Jadi Yesus hendak berkata di dalam persoalan, di dalam tantangan, ancaman, dan ketakutan para murid hanyalah berada di bawah kaki Yesus. Artinya Yesus itu bukan mendemonstrasikan kebolehannya, sekalipun itu memungkinkan karena dia Tuhan. Tetapi Yesus berjalan di atas air itu bukan itu maksudnya, tapi Yesus berjalan di atas air itu punya sebuah makna yang dalam. Kalau kita renungkan, itu tujuannya adalah Yesus ingin berkata bahwa segala persoalan, segala tantangan, segala ancaman, ketakutan para murid hanyalah berada di bawah telapak kaki Yesus. Itu kekuatan kita, itu pengharapan kita. Demikian dalam hidup kita, apapun yang kita alami dalam hidup ini, semua itu berada di bawah telapak kaki Yesus. Dengan kata lain, Yesus pegang kendali sepenuhnya atas kehidupan kita, apapun itu. Oleh sebab itu, jangan hidup kita dikuasai dikendalikan oleh kekhawatiran. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya, segera nih bicara soal apa, jangan berbantah-bantahan, segera nih bicara, artinya terus lanjutkan. Murid-murid kita tahu tipikal mereka tuh orangnya selalu berlambat-lambat seperti itu. Yesus juga mengingatkan kita, masalah ini jangan kita berlambat-lambat, harus segera. Dan Yesus juga konsekuen dengan apa yang disampaikan di ayat 27, tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam kehidupan juga Yesus konsekuen, komitmen dengan apa yang diucapkan. Kita, kalau Yesus bilang segera, Yesus juga demikian konsekuen, komitmen dengan ucapan. Dia pun segera untuk datang menolong kita. Itulah yang menjadi suatu kekuatan kita dalam menjalankan hari-hari hidup ini. Kita tahu dari cerita ini juga, para murid itu mengalami angin sakal. Angin sakal ini adalah angin yang bertiup melawan arah. Angin yang bertiup itu, dia tuh kecenderungannya itu melawan arah. Itu sifatnya angin sakal seperti itu. Jadi dengan kata lain, angin ini datangnya tiba-tiba, ujuk-ujuk, tanpa pernah kita sadari, tanpa kita tahu. Berarti dengan kata lain, kita tuh nggak siap untuk mengantisipasi. Ini bicara angin sakal. Dalam kehidupan kita demikian. Banyak angin sakal, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita yang datang tiba-tiba, kita tidak siap untuk mengantisipasinya. Tapi dari perikop ini, dari cerita ini, setidaknya banyak hal yang bisa kita pelajari untuk menjadi suatu kekuatan di dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi bagaimana, pertanyaan buat kita pada pagi hari ini, caranya untuk mengalami pertolongan Tuhan. 3 hal yang akan saya sampaikan secara cepat. Bagaimana caranya untuk kita boleh mengalami pertolongan Tuhan dari cerita di perikop ini. Nanti akan saya bandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Yang pertama, tanpa tanya. Itu ayat 22 tadi, tanpa tanya. Bagaimana cara kita mengalami pertolongan Tuhan? Kita harus sikap hati yang pertama, tanpa tanya. Ayat 14, Matius 14:22 berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ya menyuruh orang banyak pulang. Tapi tanpa tanya dalam hidup ini, kalau Tuhan perintahkan kita jangan banyak bertanya. Seperti murid-murid yang saya sampaikan tadi, tipikal mereka tuh adalah orang yang suka bertanya-tanya, berlambat-lambat, kadang berlama-lama, membicarakan hal yang nggak penting satu dengan yang lain. Yesus selalu menekankan kepada murid-murid, jangan banyak bertanya.
Kalau kita banyak bertanya, kita akan banyak salahnya seperti itu. Tidak seperti yang Tuhan inginkan. Jadi pertama, kita jangan banyak bertanya, lakukan, kerjakan apa yang di bagian kita. Itu yang Tuhan maksudkan. Jadi tanpa tanya, jadi orang yang memiliki keyakinan akan langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Karena keyakinan itu akan menghasilkan kenyataan. Kalau kita membaca Alkitab di 1 Raja-Raja 17 ayat 7, waktu Elia diceritakan Elia dan janda di Sarfat. Apa yang dilakukan oleh perempuan janda di Sarfat itu adalah sebuah tindakan yang mencerminkan sebuah keberanian yang luar biasa. Dia memberikan sesuatu yang menyangkut hidup mati diri dan anaknya dari sebuah kemustahilan karena keberaniannya. Pernahkah kita melihat, membaca bahwa janda di Sarfat itu bertanya kepada Elia, kenapa hidup saya seperti ini? Padahal kita tahu bahwa janda itu suaminya itu adalah imam Tuhan, bukan imam Baal. Tapi dia nggak bertanya kenapa suami saya begitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hati selalu hidupnya berpusat kepada Tuhan. Tapi dia sebagai istrinya mengalami kekeringan dalam kehidupan, anaknya mau dijadikan budak. Bagaimana perasaan istri hamba Tuhan itu? Tapi dia nggak banyak bertanya, dia melakukan. Semuanya itu dia melakukan sesuatu yang tidak semua orang berani lakukan untuk meraih sebuah mujizat kehidupan. Dia tidak mau hidupnya berhenti hanya pada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tuhan melihat keberanian janda itu di dalam hatinya. Itulah sebabnya ia menyuruh Elia datang kepadanya untuk mengingatkan kita semua bahwa hidup ini tidak boleh berhenti di sebuah kesulitan, di sebuah masalah. Banyak orang tuh berhenti hidup di sebuah kesulitan atau masalah, nggak bisa move on dalam hidup. Padahal hidup ini, yang menentukan hidup ini, kita menang atau kalah, semua ditentukan dari kita. Jadi yang sulit untuk dikalahkan tuh bukan situasi, bukan orang lain, tapi yang paling sulit untuk dikalahkan dalam hidup ini diri kita sendiri. Keraguan kita itu yang sering mendominasi kita, yang mengendalikan kita, sehingga sulit untuk ditaklukkan gitu loh. Jadi dengan kata lain, bahwa hidup kita ini nggak akan pernah berhenti tanpa seizin Tuhan, kecuali kita sendiri yang menghentikannya, kita sendiri yang udah nggak mau. Kalau kita udah nggak mau, Tuhan pun angkat tangan. Selama kita masih mau, selama kita masih punya tekad, punya niat, tidak ada yang mustahil. Mujizat itu pasti terjadi apapun yang kita alami. Saya nggak tahu apa yang kita alami pada pagi hari ini. Mungkin sakit penyakitnya nggak kunjung sembuh. Doa yang dipanjatkan sampai hari ini belum mendapatkan jawabannya. Masalah anak, masalah keuangan, masalah lainnya yang datang silih berganti. Seperti Elia datang untuk mengingatkan kita, mengingatkan janda bahwa hidup tidak boleh berhenti di sebuah kesulitan atau di sebuah masalah. Di poin yang pertama, bagaimana caranya untuk mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama, tanpa tanya. Yang kedua, tanpa ragu. Di ayat 26-27 saya bacakan buat kita, Matius 14 ayat 26-27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Karena ketakutan tuh yang menguasai diri kita, yang berlebihan. Kadang-kadang pikiran kita tuh udah di luar nalar, di luar logika. Karena seperti yang dialami oleh murid, karena ketakutan yang berlebihan yang terjadi pada saat itu karena angin sakal. Mereka takut tenggelam karena gelombang besar oleh karena angin itu. Karena ketakutan yang menguasai mereka. Tuhan Yesus datang pun dikira hantu. Jadi ketakutan membuat kita gagal fokus untuk menghadapi kehidupan ini. Karena keraguan kita itu
Kebimbangan kita itu yang kadang-kadang kita tuh luput atau kita tuh jauh hidup dari berkat Tuhan. Jadi takut tuh akan kegagalan adalah salah satu ketakutan terbesar yang dihadapi oleh manusia sehingga menyebabkan dirinya tidak berhasil. Jadi takut akan kegagalan adalah salah satu ketakutan terbesar yang dihadapi oleh manusia sehingga menyebabkan dirinya tidak berhasil. Jadi ketakutan tuh kadang-kadang kita tuh cara memandang masalah itu sepertinya tidak ada Tuhan. Semua kita nggak akan pernah bebas, nggak akan pernah luput dari masalah. Saya sering mengalami dalam kehidupan, kadang-kadang di tengah malam tidur lagi nyenyak, kadang kepikiran sesuatu, sepertinya tuh pikiran tuh mengendalikan, menguasai, tapi saya nggak beri kesempatan masalah itu menguasai, mengendalikan saya. Saya nggak menikmati masalah itu. Kadang-kadang dalam pagi-pagi, subuh-subuh masalah itu kadang-kadang begitu mengiang-ngiang, sepertinya mau mengambil alih dalam hidup saya. Saya selalu berdoa, pagi-pagi berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saya sering katakan, saya punya Tuhan. Tuhan saya besar, Tuhan saya sanggup, saya masih punya Tuhan. Saya masih punya Tuhan, saya masih punya Tuhan, saya masih punya Tuhan. Itu yang saya ucapkan dengan kata-katanya menguatkan iman, itu yang kita bisa mengalahkan. Sehingga kita tidak memiliki kegagalan dalam hidup. Kalau kita memperhatikan, membaca di kitab Markus 5 ayat 36 dan 7, di situ menceritakan kepala rumah ibadat pada waktu anaknya yang umur 12 tahun sedang mengalami kesakitan. Kalau dilihat dari posisi jabatan uang, ini kepala rumah ibadat ini nggak kekurangan lah pada waktu itu ya. Tapi bukan itu yang menjadi konsentrasinya dia sedih. Bukan karena nggak punya uang, bukan karena dia posisi jabatannya, dia takut kehilangan anak yang dicintainya. Kita tahu pada waktu cerita itu, pemimpin rumah ibadat ini sedang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus ke rumahnya, tapi keluarga dari rumah ibadat ini berkata kepada Yairus di ayat yang ke-35, keluarga rumah itu berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Di Markus 5 ayat 35 berkata demikian. Jadi keluarga di rumah itu, keluarga sanak saudara dari kepala rumah ibadat itu, yaitu Yairus, berkata kepada Yairus, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Udahlah, jangan lagi. Artinya kamu memaksa Tuhan, memaksa guru. Ini perkataan-perkataan ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Perkataan-perkataan apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Orang-orang yang nggak pernah melihat kuasa Tuhan bekerja, nggak pernah melihat kedahsyatan Tuhan, bagaimana mujizat yang Tuhan lakukan. Jadi saya pastikan siap kita pagi hari ini jangan seperti mewakili orang yang berkata apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru. Karena manusia itu, orang yang belum mengenal Tuhan tuh, kematian tuh adalah akhir dari segalanya. Kematian tuh dengan kata lain udahlah, nggak ada lagi jalan keluar, udah jalan buntu, udah nggak ada lagi yang bisa diselesaikan, dikerjakan, semua udah selesai, udah finish, udah game over, udah berakhir. Tapi orang yang mengenal Tuhan, di cara pandangnya pasti berbeda. Oleh sebab itu di Markus 5 ayat 36 Yesus berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Ini juga harus kita tanamkan dalam diri kita. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Karena perkataan-perkataan itu akan melemahkan iman kita. Perkataan-perkataan itu akan menyudutkan kita. Perkataan-perkataan itu akan membuat pikiran-pikiran kita menjadi tidak lagi berharap kepada Tuhan. Jadi Tuhan bilang, Yesus bilang, tidak menghiraukan, jangan hiraukan perkataan itu yang melemahkan iman kita. Perkataan mereka
dan berkata kepada rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jadi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Coba bayangkan, kalau Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Kalau orang yang mengenal Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, ini perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang sungguh luar biasa, yang penuh dengan makna. Jadi jangan takut, percaya saya. Yesus tuh mau berkata demikian kepada kita semua. Yesus sanggup untuk menyelesaikan masalah kita, apapun itu yang sedang kita hadapi. Tapi Yesus memberi garansi buat kita, memastikan kepada kita, jangan takut, percaya saja. Jadi dengan kata lain, kalau sekalipun orang tidak sanggup untuk menolong kita, siapapun, mungkin kata dokter, kita divonis 3 bulan selesai, kita divonis 6 bulan waktu kita hidup, itu kata dokter. Mungkin kita mendengar kata dokter, kita divonis demikian, tentunya iman kita lemah, kita kehilangan pengharapan, kita hopeless. Tapi pagi hari ini, saya mau katakan kepada kita semua, kepada saya secara pribadi, jangan takut, percaya saja. Ini adalah satu kekuatan yang luar biasa yang harus kita miliki sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan. Bahwa perkataan ini adalah satu perkataan yang membangkitkan harap kita kepada Tuhan. Garansi yang luar biasa yang Tuhan beri buat kita, jangan takut, percaya saja. Kalau Yesus berkata demikian, berarti mujizat pasti terjadi. Mujizat itu pasti menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya, jadi takut, lagi takut akan kegagalan adalah sebuah ketakutan terbesar yang kita hadapi sebagai manusia, sehingga menyebabkan diri kita tidak berhasil, tidak keluar dari masalah yang kita hadapi. Yang terakhir, bagaimana cara kita mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama, tanpa tanya, tanpa ragu. Yang kedua, tanpa tunda. Di ayat 28-29, kata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini coba bayangkan kalau Petrus menunda mungkin 1 detik atau 1 menit, kita nggak dalam sejarah, kita nggak akan pernah membaca dari Alkitab Yesus satu-satunya adalah orang di Alkitab yang berjalan di atas air. Jadi menunda itu kita akan kehilangan kairos. Kalau kita sering menunda, kita akan mengalami kehilangan kairos atau janji Tuhan akibat penundaan. Ini luar biasa. Di Alkitab kita melihat Abraham itu tidak pernah menunda waktu yang Tuhan izinkan terjadi atas dirinya pada waktu dia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dia nggak bertanya, dia nggak menunda, tapi dia melakukan hal semua itu karena dia ingat akan janji Tuhan. Di Kejadian 12 ayat 2 berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi seperti Abraham tidak pernah menunda karena dia tahu janji Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupannya. Sebagai penutup, sekali lagi, janda di Sarfat telah melakukan hal itu. Ia memberi dari keyakinannya akan apa yang dijanjikan oleh Allah yang hidup melalui Elia. Ia memberikan rotinya untuk Elia tanpa pertanyaan, tanpa keraguan, tanpa penundaan. Maka mujizat kehidupan terjadi atas kehidupannya. Ia dan anaknya dipelihara oleh Tuhan selama masa kekeringan, karena tepung segenggam dan minyak dalam botol tidak habis-habis walaupun sudah dimakan. Luar biasa. Sebagai menutup, Tuhan selalu mempunyai cara untuk menolong kita, memiliki keyakinan, dan teruslah berharap kepadanya. Amin. Pagi hari ini saya mau Abang Perlindungan menyanyi sebuah lagu. Lagu ini pernah disaksikan, dinyanyikan oleh Diana Nasution
pada waktu dia pelayanan di Korea, pada waktu dia divonis dokter kanker payudara stadium 3, udah gak ada harapan. Tapi dia selalu berdoa, Tuhan sanggup untuk menolong. Sekalipun Tuhan tidak sanggup menolong, tapi saya yakin surga menanti.